Afala akunu abdan syakur. Tidak sepantasnya kan aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Berarti bersyukur itu adalah ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah sesuai kapasitas kita. Agama ini Pak nggak kaku. Harus tahajud tiap malam, nggak mesti Pak. Itu ada orang-orangnya. Makanya aku tertarik kalau kajian di dalam kitab Al-Hikam itu, kata Ibnu Athaillah ahli sufi, orang itu jangan minta dia untuk keluar dari posisi dia kepada Allah. Karena kalau Allah berkehendak, di posisi dia sekarang ini Allah ngasih kebaikan. Contoh. Kalau kita sudah ditakdirkan jadi pengusaha sukses, kemudian pengusaha itu tidak membuat kita lalai ibadah, kita peduli dengan orang, dengan keluarga baik, ya nggak usah jadi kiai. Kadang-kadang kan kita latah. Ada istilah hijrah, kemudian kita latah. Sudah tidak usah jadi pengusaha, jadi kiai we. Khawatir juga, kiai tidak sampai pengusaha. Kalau sudah jadi pengusaha, sudah pos kita ditakdirkan oleh Allah jadi pengusaha. Pengusaha support dakwah, support buat pesantren, bangun masjid, bangun musola, lebih kiai sudah. Nah sama, kalau kita sudah ditakdirkan jadi ustaz, jadi kiai, tidak usah jadi pejabat. Akan timpang nanti. Kenapa? Nah khawatirnya kalau power kita kuat, ya monggo, gak apa-apa, silahkan saja. Karena itu bagian dari ikhtiar kita. Nah khawatirnya pejabat gak jadi, ustaz gagal. Jadi hadirin saudara-saudara rahimakumullah, inilah kita. Kalau jadi polisi, sudah tekuni jadi polisi. Karena pintu surga itu banyak Pak, bukan siko. Nah masuklah pintu surga itu banyak-banyak. Melalui pintu yang mana kaki ketemu di dalam. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin saudara-saudara rahimakumullah, syukur kita berarti adalah melakukan yang terbaik dimanapun posisi kita ada. Jadi guru-guru yang baik, jadi pedagang-pedagang yang baik, jadi petani-petani yang baik, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita di sini jadilah sebagai aparatur, sebagai pengabdi, pengayom masyarakat yang baik, insya Allah. Kita ini kan mohon maaf ya, ngapunten. Jadi mohon maaf. Kita tak mungkin baca tahajud tiap malam. Tak mungkin kita nak duha tiap pagi, mungkin kesibukan kita. Ya cak mana yang nambal-nambal itu? Ya saya kira Pak, bersama kita tegur sapa, saling doa. Insya Allah itu lebih efektif. Nah untuk apa kita bela-belain nak tahajud tiap malam, besoknya ke kantor kita terlambat? Lah kacau dulu. Nak puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Nah domo mamam, apa bang puasa? Tak pegawai kan? Anak bini nak makan. Nah jadi ibadah itu sederhana. Bahkan aku sering ngomong ke pengajian-pengajian, kita ini yang wajib saja kita lakukan, lakoni yang wajib itu. Yang penting hati kita bersih, tak sombong, tak angkuh, ya sudah damai begini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah. Masih kita ketemu. Kita kalau bersyukur hati damai Pak, balik ke rumah tenang, nengok anak damai, nengok bini sayang. Ini kadang-kadang di kantor kita ribu, balik ke rumah disambut bini berembut pulau. Ya Allah. Apalagi ini kadang-kadang di rumah ini sudah menikah semuanya. Sudah menikah. Oh. Yang depan ini belum. Jadi Pak, hadirin saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar bersyukur, apapun yang ada dalam hidup ini kita syukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup, melakukan yang terbaik. Itulah syukur kita dalam rangka kita menggapai kebahagiaan. Hidup ini nak boreng Pak. Iya nih, aku kadang-kadang aku mikir yo semangat yang terus ibadah terus tuh. Kalau memang misalkan tak hati syukur,
Dan terima kasih dengan Tuhan, Pak. Stres puluh, Pak. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia. Kita kadang-kadang ibadah itu kan nonton. Tuhan, aku lah sembahyang terus, aku cek terus. Tapi kalau ada syukur rasa, ya Allah, ini adalah yang terbaik. Nikmati hidup ini. Dan insya Allah damai saja. Nikmati, ya Allah. Kita nikmat apalagi musim sekarang. Hidup ini kita tidak tahu. Nak sampai umur 50 bila sulit sekarang. Maka kalau ada waktu dengan keluarga itu nikmati. Nah, akulah seringnya ngomong. Kalau balik ke rumah HP dilepas. Sudah HP di kantor baik. Balik ke rumah bertemu anak bini, HP dilepas, bercengkrama dengan bini. Nah, bergurau dengan bini, dengan rumah, dengan istri. Apa kabar kau di? Ya Allah, dijenguk makan ya wajahnya, ya Allah. Dipuji dia sambil tengok wajah, ya Allah, di tambah lama, kau tambah rusak. Bukan. Itu kan dalam rangka biar tak tegang terus. Kita di kantor lah tegang, di rumah juga kita ketegangan. Maksudnya itu stres terus, damai lah. Di rumah kita ketemu dengan anak ini, itulah ngomong. Aku Pak, aku sampai komitmen dewek ya. Lucu memang, dunia sekarang memang lucu. Kita nak jauh dari tidak baca Pak. Tapi kadang aku lempar di kasur. Dah sudah di rumah dan kita nikmati di rumah. Janji dengan rumah. Cuba kita bercerita. Kita dulu sebelum menikah kita nak ketemu terus. Setiap ketemu tak galak berpisah. Cerita tu aduh baik panjang terus cerita. Nah setelah menikah dengan pun cerita hilang. Mari kita bercerita bersama. Oh cerita ya Allah. Damai. Selesai cerita kita nabuti, kita nyanyi bersama. Nyanyi di panggung Soroja. Soroja, ini orang jelek nyanyi di rumah. Wah, nyanyi kita karaoke kita berdua. Jangan tinggalkan aku. Aku jawab tak kado. Ada apa itu? Aku Pak seperti ini, aku juga belajar. Mungkin kandung ini juga seperti itu. Dia seru sana, sikok di sini lah. Itu jingok Pak. Kadang-kadang orang itu penampilannya Pak. Penampilannya kita takut jingok. Tapi dia Pak romantis dengan istri. Jingok Pak Willy, kata Willy. Kita jingok dia takut sekilas. Tapi dengan istri romantis. Ya Allah, di rumah romantis. Benar kan? Iya Pak. Kapan lagi nak nikmati hidup ni Pak? Hidup ni cak inilah. Ada dan tak ada kita dunia ni tetap berlangsung. Tinggal kita juga nak nikmati apa tidak? Tapi nikmati dengan cara-cara yang baik. Dengan ridha Allah, dengan banyak ibadah. Karena memang kehidupan ini tidak akan pernah berlangsung. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, selain bersyukur kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, hidup ini tidak lepas dari sabar. Sabar ini adalah ucapan mudah, tapi prakteknya, penginjauan tangannya, actionnya, rodok angin, sulit. Kalau kita ngomong sabar, kalau kita kena musibah, Pak, ada orang ngomong sabar, kita justru kadang-kadang tidak terima. Sabar ya, sabar. Tapi pada saat yang tepat kita akan berpikir tidak ada cara lain kecuali ya kembali ke itu sabar. Sabar itu pendidikan yang tidak akan pernah selesai. Kalau sekolah kita ada tamat, tapi kalau sabar tidak akan pernah ada tamatnya. Sabar itu Pak gak ada kelas. Sabar itu gak pernah selesai. Sabar itu ujiannya seringkali mendadak. Kalau ujian sekolah dikasih tahu tanggal sekian, hari sekian, kita akan ujian. Tapi kalau ujian sabar seringkali mendadak. Kita sering kadang-kadang sedang tertawa, kita sedang gembira, tahu-tahu kita diuji, kemudian berubah jadi sedih. Ya Allah, maka senantiasa kita mohon kepada Allah agar diberi kesabaran dalam kehidupan ini. Mau tidak mau, karena memang hidup ini gak selamanya mulus. Gak selamanya mulus. Aku nanya, yang hadir di sini, teman-teman, yang laki-laki, pernah punya masalah?
Tahu wajah masalah. Nah, aku juga Pak, apa lagi yang namanya Ustaz? Aduh sudah. Masalah hidup ini hidup bermasalah. Hidup bermasalah. Ibu pernah punya masalah? Ibu pernah punya masalah? Ibu-ibu yang hadir pernah punya masalah? Banyak. Alhamdulillah normal. Nah, persoalan yang ada itu kalau kita tidak dengan kesabaran, jangankan ngadap masalah itu, Pak, ngadap anak yang tidak sabar itu kadang-kadang salah ucap. Apalagi ibu, jangan sampai ya Allah, taukat iki bedung panah, naudzubillah. Dan memang mau tidak mau, apalagi ngadap laki ibu. Laki zaman kini memang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu nganeng kato laki, kalau kini nganeng kato di rumah baik, keluar dari rumah selesai. Yang di rumah, yang di luar kain. Allah, maka harus sabarnya. Kalau ibu sabar, bukan ibu yang mungkin sudah menikah semua Bu ya. Aku mohon maaf ya, kita sama-sama sharing. Kalau ngadap suami zaman kini tidak sabar Bu, selesai. Bagaimana kesabaran kita itu ditopang dengan munajat kepada Allah. Berdoalah dipujuk sejadah, insya Allah Bu. Nyok kaki insaf dewe. Lamo dah balik dewe. Hadap dewe. Karena memang laki-laki itu Bu kadang-kadang kalau dia melihat perempuan di luar, seringkali dia berdenyut. Banyol atau tidak? Loh, apakah itu normal Pak? Bukan cuma Ustaz, dia betina belaga, berdenyut Pak. Cuma cara menyikapi beda. Zaman kini kita tak bisa dipungkiri. Kita nak apa? Jaim. Itulah zaman kini. Aku sering ngomong, uang ini kadang-kadang pakaiannya lebih takwa dari hati. Pakaiannya luar biasa, diatur sedemikian rupa, tapi hati busuk. Tak keluar zaman kini. Nah, tinggal kita kesabaran kita munajat kepada Allah. Kakek sadar dewek yang namanya suami itu, sampai tidak tergoda dengan betina belaga. Tapi bagaimana caranya ibu agar lebih telagak dari betina itu? Makanya di rumah jangan pakai daster berbulan-bulan, nggak bisa turun. Daster caca berbulan-bulan, nggak pernah bercuci daster. 5 hari lakinya di rumah, 5 hari bininya tidak mandi. Caca. Wah ya Allah, masuk ke kamar bau keresker kan. Yang balik rumah kerokan, nggak kacau kau. Maka kita harus dengan bersabar munajat kepada Allah, ikhtiar. Insya Allah suami kita sadar dewe. Kita tupak di luar, tupak jingok di luar itu. Kita jingok betina belakang kumai, belakangnya tinggi semampai, putih, rambut terurai, berjalan dan napak tanah. Antum. Nah kita kan kadang-kadang langsung tergoda apa itu karena kita nggak pernah hidup bersamanya. Kalau kita tahu kekurangan dia, mungkin kita akan ngeri melihatnya. Ternyata yang lebih sabar itu yang di rumah itulah. Dia baliklah ke rumah. Suruhlah dia pakai bedak, suruhlah dia pakai bambigo, pakai parfum, rambut nak dipirang-pirang lah dia. Tidak mau bersabar insya Allah. Hadirin saudara-saudara rahimahullah, inilah kunci hidup yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kondisi sekarang mau tidak mau ada saatnya kita bersyukur, ada saatnya kita bersabar, ada saatnya juga kedua-duanya harus kita lakukan dengan senantiasa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dianugerahkan oleh Allah hati yang istiqomah.